Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kami muliakan dosen Ibu Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudahkan segala urusan beliau dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, sehat walafiat. Dan yang sama-sama kita hormati juga teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya bimbingan dan konseling pada matkul dasar-dasar bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 2, saya Agung Suud Al-Qurtubi akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya bimbingan dan konseling. Yang pertama, konsep dasar bimbingan dan konseling. A. Definisi bimbingan konseling. Definisi bimbingan konseling telah berkembang seiring dengan perkembangan teori dan praktik di bidang ini. Secara umum, bimbingan konseling adalah proses interaksi yang terstruktur antara konselor dan klien, di mana konselor membantu klien dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan pribadi, akademik, ataupun profesionalnya. Definisi ini menekankan pada aspek interaktif, terstruktur, dan kolaboratif dari proses bimbingan konseling. B. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan utama dari bimbingan konseling adalah membantu individu dalam mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Tujuan-tujuan konseling dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan situasi klien. Namun, beberapa tujuan umum meliputi: yang pertama, membantu klien mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mendukung klien dalam mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik. Yang ketiga, membantu klien mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengatasi masalah. Yang keempat, membantu klien membuat keputusan yang tepat dan bergerak menuju tujuan yang diinginkan. C. Ruang lingkup bimbingan konseling. Ruang lingkup bimbingan konseling meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, karir, hubungan personal, hingga aspek-aspek kesehatan mental dan emosional. Bimbingan konseling dapat dilakukan di berbagai konteks seperti sekolah, klinik, tempat kerja, atau masyarakat. Proses bimbingan konseling dapat mencakup konseling individu, kelompok, atau bahkan konseling keluarga. Fleksibilitas ruang lingkup bimbingan konseling memungkinkan penyediaan layanan yang menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien. Kemudian yang kedua, pentingnya bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling memegang peranan penting dalam membantu individu menghadapi tantangan kehidupan dan mencapai potensi optimal mereka. Berikut adalah penjelasan yang lengkap mengenai pentingnya bimbingan konseling. Yang pertama, dukungan bagi perkembangan individu. Bimbingan konseling menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi individu untuk menjelajahi dan mengembangkan diri mereka secara pribadi, sosial, dan akademis. Melalui sesi-sesi konseling, individu diberikan kesempatan untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memperkuat keterampilan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, membantu mengatasi masalah dan konflik. Bimbingan konseling memberikan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi dan mengatasi berbagai masalah dan konflik yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman diri yang lebih
dalam dan strategi pemecahan masalah yang dipelajari selama sesi konseling. Individu dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk mengatasi kesulitan mereka dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Bimbingan konseling membantu individu dalam proses pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pendidikan, karir, hubungan interpersonal, dan mempertimbangkan berbagai faktor, menyusun strategi, dan merumuskan tujuan yang jelas dalam rangka mencapai keputusan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Yang keempat, memfasilitasi pencapaian tujuan dan potensi. Bimbingan konseling membantu individu dalam merencanakan, mengatur, dan mencapai tujuan-tujuan yang mereka tetapkan dalam kehidupan. Dengan dukungan konselor, individu didorong untuk mengeksplorasi potensi mereka secara maksimal, mengidentifikasi tujuan yang realitas, dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Dengan demikian, bimbingan konseling membantu individu untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Yang ketiga, tantangan dalam hidup modern. Kehidupan modern membawa berbagai tantangan yang kompleks dan beragam bagi individu maupun masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan utama dalam kehidupan modern. Yang pertama, perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua, tantangan kesehatan mental. Tantangan kesehatan mental semakin menjadi perhatian utama dalam kehidupan modern. Tingkat stres, kecemasan, dan depresi meningkat, terutama di kalangan kaum muda dan profesional. Tekanan dari lingkungan kerja yang kompetitif, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan sosial dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang ketiga, perubahan nilai dan norma sosial. Perubahan nilai dan norma sosial merupakan dampak dari modernisasi dan globalisasi. Nilai-nilai tradisional seringkali bertentangan dengan nilai-nilai konflik internal dan sosial, serta mengancam keberlangsungan budaya dan identitas lokal. Keempat, peran bimbingan konseling dalam menyikapi tantangan. Bimbingan konseling memainkan peran yang krusial dalam membantu individu menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran bimbingan konseling dalam menanggapi tantangan. Yang pertama, mendukung adaptasi dan penyesuaian. Tantangan dalam kehidupan seringkali mengharuskan individu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, situasi, dan kondisi baru. Bimbingan konseling membantu individu mengidentifikasi strategi adaptasi yang efektif, mengembangkan keterampilan penyesuaian diri, serta memahami perubahan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, membangun kesejahteraan psikologis. Bimbingan konseling membantu individu membangun kesejahteraan psikologis dengan memberikan dukungan emosional, pemahaman diri yang lebih dalam, dan strategi pengolahan stres. Melalui sesi konseling, individu diajak untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka, mengidentifikasi sumber-sumber kecemasan dan ketidaknyamanan, serta mengembangkan cara-cara yang sehat untuk mengatasi tekanan dan rasa tidak aman. Ketiga, mendorong pertumbuhan dan pengembangan individu. Dalam bimbingan konseling, mendorong pertumbuhan dan pengembangan individu dengan menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi diri, penemuan bakat dan minat, serta mengembangkan potensi yang belum tergali sepenuhnya. Konselor membantu individu untuk menetapkan tujuan pribadi yang realistis, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai potensi optimal mereka. Yang kelima, implementasi bimbingan konseling dalam berbagai konteks. Bimbingan konseling merupakan pendekatan yang relevan dan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan yang komprehensif
mengenai implementasi bimbingan konseling dalam 3 konteks utama. A. Sekolah dan pendidikan. Bimbingan konseling di lingkungan sekolah dan pendidikan memiliki tujuan untuk membantu siswa mencapai potensi akademik dan pengembangan pribadi secara holistik. Konselor sekolah bekerja sama dengan siswa, guru, dan orang tua untuk menyediakan layanan seperti yang pertama, bimbingan akademik. Membantu siswa dalam perencanaan pendidikan, memperbaiki kinerja akademik, dan mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, bimbingan karir. Memberikan informasi tentang pilihan karir, pendidikan lanjutan, dan persiapan untuk dunia kerja. Yang ketiga, bimbingan pribadi atau sosial. Mendukung siswa dalam mengatasi masalah pribadi, membangun keterampilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. B. Keluarga dan hubungan personal. Bimbingan konseling dalam konteks keluarga dan hubungan personal bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat hubungan, dan membantu individu serta keluarga mengatasi konflik serta masalah emosional. Konselor keluarga memberikan layanan seperti konseling pranikah, membantu pasangan dalam mempersiapkan pernikahan, memahami perannya dan tanggung jawab dalam pernikahan, dan mengatasi masalah yang mungkin akan timbul. Kedua, konseling keluarga. Mendukung keluarga dalam menyelesaikan konflik, memperbaiki komunikasi, dan membangun hubungan yang sehat. C. Tempat kerja dan profesionalisme. Bimbingan konseling di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kepuasan kerja karyawan serta membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Layanan bimbingan konseling di tempat kerja meliputi yang pertama, konseling karir. Membantu karyawan dalam merencanakan karir, mengatasi hambatan karir, dan memperoleh keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, konseling stres dan manajemen waktu. Memberikan strategi untuk mengelola stres, meningkatkan keseimbangan kerja hidup, dan meningkatkan kinerja. Bimbingan konseling dalam konteks modern ini menjadi semakin penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang kurang ataupun berlebih, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.